Pernah nggak sih lo di posisi harus ambil keputusan besar tapi kepala lo penuh sama ketakutan gagal yang bikin lo stuck dan nggak bergerak sama sekali? Lo udah mikir panjang, bikin rencana matang, tapi tetap nggak berani melangkah karena takut salah dan bakal nyesel seumur hidup tanpa bisa kembali. Seperti kata Elon Musk, kekalahan adalah pilihan di sini. If things are not failing, you are not innovating enough. Jadi ketakutan itu bagian dari proses belajar. Video ini bakal bongkar cara ambil keputusan besar tanpa takut gagal, biar lo berani bertindak, ambil risiko yang terkalkulasi, dan hasil nyata mulai terlihat. Selamat datang di Pencari Makna, tempat belajar refleksi, motivasi hidup, dan strategi praktis supaya lo lebih berani ambil keputusan penting setiap hari. Lo bakal dapat insight langsung dari tokoh sukses, filsuf modern, dan contoh nyata supaya hidup lo lebih produktif, bermakna, dan nggak cuma sekadar teori kosong. Pastikan nonton sampai habis, karena insight penting bakal kasih lo kunci kehidupan nyata tanpa motivasi palsu, langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang gagal ambil keputusan besar karena terlalu fokus sama ketakutan, mikirin konsekuensi, dan overthinking tanpa action nyata. Akhirnya peluang hilang begitu saja. Pikiran kita otomatis mencari rasa aman, padahal kehidupan butuh keberanian untuk melangkah dan ambil risiko yang sudah diperhitungkan supaya bisa maju. Data menunjukkan 70% orang muda menunda keputusan besar karena takut gagal. Padahal penundaan itu bikin peluang emas hilang begitu saja tanpa disadari. Analogi sederhananya, lo mau nyebur ke kolam renang tapi takut air dingin, akhirnya tenggelam di keraguan sendiri tanpa pernah mencoba. Tenang, gue bakal kasih 5 solusi nyata supaya lo bisa ambil keputusan besar tanpa ketakutan, menghentikan langkah, dan menghancurkan peluang lo. Jangan takut gagal, karena kegagalan justru bikin lo belajar, bikin strategi lebih matang, dan mempercepat pertumbuhan pribadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas Edison ingat kegagalan itu bagian dari proses menuju sukses. Cara praktis, tulis setiap risiko, evaluasi kemungkinan, dan buat rencana mitigasi supaya rasa takut berkurang dan lo lebih berani mengambil langkah nyata. Contoh mini, startup yang gagal berkali-kali sebelum akhirnya sukses besar, karena terus belajar dari kesalahan dan kegagalan sebelumnya. Kalau takut gagal, ya tetap aja lo bakal gagal, cuma beda cara aja. Lebih baik belajar dari kegagalan daripada diam di zona nyaman. Lo harus jelas sama tujuan, bukan cuma mikirin risiko, karena fokus ke hasil bikin lo lebih berani ambil langkah dan tetap konsisten. He who has a why to live can bear almost anyhow. Friedrich Nietzsche, temukan tujuan kuat supaya ketakutan gak menguasai keputusan lo. Cara praktis, tulis tujuan terbesar lo, tempel di meja, biar tiap kali ragu lo inget kenapa harus ambil keputusan dan tetap fokus. Contoh mini, mahasiswa pilih karir impian meski risiko gagal tinggi, akhirnya berhasil sesuai passion dan tujuan hidup yang jelas. Kalau takut, inget tujuan. Kalau tujuan nggak jelas, ya ketakutan lo yang menang, dan lo bakal stuck tanpa arah sama sekali. Keputusan besar terasa menakutkan, tapi lo bisa mulai dari langkah kecil biar confidence meningkat dan ketakutan berkurang sedikit demi sedikit. Small daily improvements over time lead to stunning results. Robin Sharma, langkah kecil tapi konsisten akan menghasilkan perubahan besar. Cara praktis, pecah keputusan besar jadi langkah kecil mingguan atau harian, lalu eksekusi satu persatu secara terstruktur. Contoh mini, ingin pindah karir, mulai dari kursus online, networking, sampai akhirnya berani resign dan mengambil langkah besar. Jangan langsung loncat ke laut kalau belum bisa berenang, tapi tetap gerak ke tepi kolam dulu, pelan tapi pasti. Rasa takut muncul karena lo ngerasa nggak ada jalan keluar kalau gagal, makanya buat plan B biar lo lebih tenang dan siap menghadapi risiko.
Prepare for the worst, hope for the best. Benjamin Disraeli punya plan B bikin keputusan besar lebih ringan dan tenang. Cara praktis, tulis 2 atau 3 opsi alternatif, cek sumber daya, dan pastikan ada safety net sebelum melangkah. Contoh mini, bisnis gagal, plan B bisa berupa proyek sampingan atau skill baru yang mendukung karir lo. Plan B nggak bikin lo pengecut, tapi bikin lo lebih pinter dan siap menghadapi setiap kemungkinan buruk yang mungkin muncul. Setelah semua siap, jangan tunggu momen sempurna, karena momen sempurna itu cuma mitos yang bikin lo stuck dan nggak maju. Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. Dale Carnegie, bergerak lebih penting daripada ragu tanpa aksi. Cara praktis, tentukan deadline, mulai eksekusi, dan evaluasi hasil secara cepat, biar momentum nggak hilang begitu saja. Contoh mini, entrepreneur sukses mulai dari ide sederhana, langsung action, belajar sambil jalan, akhirnya sukses besar. Rencana tanpa action itu cuma pajangan di dinding, bukan jalan ke sukses. Eksekusi nyata selalu lebih efektif daripada teori. Jadi intinya, ketakutan gagal itu wajar, tapi kalau lu nggak melawan, lu cuma bakal stuck sama hidup yang stagnan dan nggak berkembang. Terapin 5 poin tadi, lihat gagal sebagai bahan bakar, fokus tujuan, mulai kecil, punya plan B, dan langsung eksekusi dengan cepat. Apa satu hal kecil yang mau lu ubah mulai hari ini supaya bisa ambil keputusan besar dan mulai bergerak ke arah tujuan? Kalau video ini bermanfaat, share, like, komen, subscribe, dan tonton video lanjutan biar insight selanjutnya nggak kelewat.